Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedulur Padepokan Lokajaya yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan nikmatnya rasa syukur di dalam diri kita masing-masing. Pembahasan tentang Sang Kinasih Satrio Piningit itu sampai kapanpun tidak akan pernah titik temu yang jelas arah dan tujuannya. Karena apa? Karena keegoan diri kita masing-masing dengan segala pola pikir keilmuan yang kita kaji. Sedangkan seseorang sosok Satrio Piningit itu adalah seorang pembaharu moral, pembaharu tentang keyakinan berketuhanan, tentang berkeyakinan tentang sosial, tentang bermasyarakat, bernegara, tentang hukum-hukum yang harus ditegakkan, keadilan yang merata. Itu kan pengkajian secara ilmu-ilmu, ya ilmu duniawi lah, bukan ilmu-ilmu yang kita anggap ilmu kegaiban. Jadi tolak ukur untuk mengkaji sebuah ibaratnya tokoh ataupun apalah yang dijanjikan itu harus benar-benar mendetail sedetail-detailnya dengan cara pengkajian dari setiap aspek kajian itu sendiri, yaitu dari contoh dari agama Islam, contoh dari agama yang lain yang mengharapkan sang pembaharu atau juru selamat atau apalah yang dari Jawa. Itu kan kita harus ada satu kesatuan tujuan. Sedangkan dari pembahasan kita masih mengedepankan ego. Sedangkan ego itu kan dari pola pikir kita masing-masing sendiri. Entah itu datangnya dari memang utusan Allah atau zat Allah ataupun dari setan. Itulah setiap manusia itu memiliki perjalanan kehidupannya yang sendiri yang dilalui setiap harinya. Entah itu dapat ini, dapat itu. Cuma kan itu hanya sebuah ya amanah lah dari Allah, titipan ataupun ilmu yang diberikan sedikit oleh Yang Maha Kuasa. Namun pembahasan Sang Satrio Pining itu tidak akan pernah titik temunya ketemu. Sedangkan masyarakat itu jangan kita selalu bohongi lah dengan kajian-kajian yang mengharapkan seseorang sosok SP, tapi dari kitanya sendiri itu jauh dari ibaratnya perubahan dari segi kebaikan rohania, dari kebaikan spiritual, dari kebaikan kita berbagi atau kita bernarasi untuk bermasyarakat, untuk bernegara, untuk agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Kadang saya berpikir banyak ibaratnya pemerintah semakin kesini yang jadi korban itu rakyat, para ulamanya juga yang mengorbankan itu rakyatnya, para jamaahnya dikorbankan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Dengan kajian-kajian yang dibalut dengan keindahan kata-kata atau keindahan keilmuan ya kata mereka, kata saya. Namun semua itu kan yang jadi korban itu jamaahnya, yang jadi korban itu masyarakat dari kepemerintahan ataupun ulama-ulama sekarang. Karena yang mereka kejar itu popularitas. Dia balut keilmuan itu dengan berbagai macam ya tingkat keilmuan yang tinggi lah. Tapi nyatanya dalam pola kehidupan yang realistis itu kan harus mengedepankan bukan ilmu yang tinggi, tapi kan berbagi, bermanfaat dan bermasyarakat bagi setiap manusia agar kehidupan itu terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya untuk pemerintah ini juga dibilang gimana ya, itu kan hak-hak pemerintah. Cuma kita
sebagai rakyat jelata lah yang sama-sama mengharapkan keadilan, itu tidak fair. Kenapa yang selalu dikorbankan itu harus rakyat? Kenapa tidak yang dikorbankan itu pemerintahnya? Mereka miskin, rela tidur sederhana, rela makan sederhana, tapi untuk kepentingan rakyat. Apa ada pemerintah yang seperti itu? Terus dari ulama-ulamanya, ulama-ulama itu sekarang jauh dari kata-kata ibaratnya kebaikan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ada itu hanya mengejar popularitas dan uang, jabatan, ketenaran, dan lain-lain lah. Makanya saya kadang menekankan untuk kesadaran berspiritual itu perlu. Makna berkesadaran spiritual, ketika seorang itu sudah mencapai spiritual yang lebih tinggi, itu akan lebih bijaksana, lebih toleransi, lebih bisa berbagi dengan masyarakat yang lain. Dari segi apapun lah, dari segi keuangan, dari segi ilmu-ilmu yang bermanfaat, ataupun kita dengan tenaga ataupun pola pikir untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Nah, sedangkan kita sudah berspiritual, kita sudah mengkaji keilmuan yang tinggi, namun kadang kita teman lagi butuh aja, kadang kita seolah-olah nggak tahu. Nanti dibilangnya takdir yang mana? Yang Allah berikan itu karena Allah kan sudah memberikan akan. Kadang orang-orang yang kajiannya ma'rifat tingkat tinggi, ma'rifat apa kata saya, kelakuannya saja jauh dari para dulu para nabi dan ibaratnya para pewarisnya, sahabat. Orang mereka itu berjuang dengan tenaga, pikiran, harta, dan tenaga. Nah, sekarang ulama-ulama sekarang kan hanya mementingkan popularitas, kepentingan pribadi ataupun golongan dan keluarganya. Saya coba sini, saya tantang yang akunya wali ibaratnya, yang katanya kalau ada orang berkata siapa yang menentang wali itu akan kualat. Saya tantang ini, datangkan satu dunia wali kepada saya, coba buktikan kualat yang mana. Jangan menakut-nakuti masyarakat dengan kata-kata kualat. Sedangkan kelakuan-kelakuan orang-orang ulama sekarang, pejabat-pejabat sekarang, itu kan harus diperingatkan, harus ditegur. Apa kita nggak kasihan mereka yang seolah-olah ibaratnya punya ilmu tinggi tapi jauh dari Al-Quran dan Sunnah yang benar-benar dibawa Nabi Muhammad SAW. Apa para pejabat ini, apa mereka lagi benar-benar sudah amanah, sedangkan yang selalu dikorbankan itu kan rakyat dari pemerintahnya, dan dari para ulamanya itu kan jamaahnya yang dikorbankan untuk popularitasnya dan harta bendanya. Ini kan sudah jauh dari para perjuangan para pejuang kemerdekaan Indonesia yang memperjuangkan dengan gerilya, dengan jiwa tumpah darahnya. Itu kan sudah jauh. Nah, ulama-ulama sekarang juga sudah jauh dari Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya dulu yang berjuang untuk menegakkan Islam yang rahmatan lil alamin itu, dengan harta bendanya, dengan tenaganya, dengan pola pikirnya. Mereka semua rela hidup apa adanya untuk rakyat dan umatnya. Lalu coba kita lihat sekarang, pemerintah dan ulamanya saja sudah mementingkan diri sendiri. Apa pantas mereka disebut itu seorang pemimpin? Makanya dari para spiritual itu jangan ikut-ikutan seperti mereka. Karena orang-orang yang diperjalankan dari spiritualnya itu sudah diberikan kunci untuk mengenal diri agar berkesadaran dengan sesadar-sadarnya, dengan akal nurani yang sehat jasmani dan rohani, bukan dengan angan-angan, sugesti ataupun kajian-kajian yang tidak ada dasarnya dan tidak ada ujungnya.
Lalu bagaimana Indonesia ini akan maju bila pemerintahnya sudah tidak amanah, ulamanya tidak amanah, rakyatnya berantem sendiri? Bagaimana negara ini akan maju? Dari kitanya saja terlebih dahulu itu sudah banyak yang salah karena kepentingan ego pribadi dan golongan, dan tidak memaknai tanggung jawab itu secara menyeluruh. Tanggung jawab itu hanya di lidah, tapi di hatinya tidak ada rasa tanggung jawab kepada apa yang dipegang. Amanah-amanah mereka, amanah ilmu dari ulama, amanah jabatan dari pemerintah, amanah harta dari orang-orang yang berlebih. Inilah kesalahan kesadaran kita. Lalu kita orang-orang yang rakyat jelata yang sudah diperjalankan secara spiritual dan rohaniah mau ikut-ikutan seperti mereka, ribut mulu. Lalu apa yang kita cari di dunia ini? Toh kita mati nggak membawa apa-apa. Yang kita bawakan hanya amal jariah, amal soleh, sodako jariah, dan doa-doa anak yang soleh. Karena Nabi Muhammad mengatakan itu. Masa kita nggak percaya kepada Nabi kita sendiri, pemimpin umat